Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Elia Lalindri Mujanto, NIM 208190015 dari kelas Tadris IPSA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginterpretasikan suatu koran dengan judul Suara Merdeka, yang mana koran ini terbit pada tahun 1947. Untuk selengkapnya, silakan simak video saya. Baik, salah satu kabar yang terdapat pada surat kabar atau koran Suara Merdeka yang mana terbit pada hari Kamis, tanggal 24 April tahun 1947 dengan judul Bentuk Menghindarkan Imbase Soal TRIS Dapat Persetujuan. Bentuk menghindarkan konferensi dalam menyelesaikan rencana perjanjian perdamaian dengan Australia sampai di jalan buntu, maka para pementeri keempat negeri besar hari kemarin telah 2 kali mengadakan sidang tertutup. Setelah itu, selanjutnya diberitakan bahwa menurut TASS, dalam sidang malam hari, tiba-tiba para menteri menunda perundingannya tentang Australia dan memutuskan kembali membicarakan masalah Jerman dan akan dilanjutkan pada esok harinya. Selanjutnya, dalam konferensi 3 besar yang memuat 3 negara, yaitu Inggris, Amerika, dan juga Rusia, yang bertempat di Moskow tahun 1945, dicapai persetujuan bahwa Rusia dan Amerika Serikat menduduki Korea jajahan Jepang. Nah, untuk tempatnya, Rusia berada di sebelah utara dan sedangkan Amerika di sebelah selatan. Kemudian, kedua negara besar itu harus bersama-sama membentuk pemerintah sementara yang demokratis buat seluruh Korea sebagai peralihan ke arah kemerdekaan sepenuhnya. Nah, setelah panitia bersama Rusia Amerika di Korea tersebut tidak dapat memikir tentang arti perkataan demokrasi, maka akhirnya Menteri Luar Negeri Amerika Marshall dengan surat minta kepada Menteri Luar Negeri Molotov supaya persetujuan tentang Korea dari tahun 1945 tersebut dirubah. Nah, dalam surat itu, Marshall mengatakan bahwa interpretasi Rusia dari perkataan demokrasi itu hanya memungkinkan Partai Komunis saja duduk dalam wakil Korea. Nah, pada akhirnya perkataan ataupun tuduhan Marshall itu dibalas oleh Molotov, yang mana ia mengatakan bahwa Amerika telah memperkosa persetujuan Moskow tahun 1945 karena hanya membolehkan partai-partai juga. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kekurangan dan juga kelebihan dari koran yang saya interpretasi ini. Jadi, kekurangan dari koran ini menurut saya adalah peristiwa yang disajikan di dalamnya itu tidak runtut, sehingga membuat si pembaca ataupun si pendengar tidak paham betul akan peristiwa yang diceritakan dan juga sulit untuk dimengerti, untuk difahami. Nah, sedangkan untuk kelebihannya yaitu koran ini mampu mengangkat cerita ataupun sejarah di masa lalu, sejarah yang sangat penting seperti konferensi Moskow ini, yang mana para generasi-generasi zaman sekarang ini bisa mengerti bagaimana sih sejarah dari konferensi Moskow pada masa dulu, dan mungkin juga bisa mengambil amanat ataupun kesan dari
peristiwa yang disajikan dalam Quran ini. Oke, terima kasih telah menyimak ya teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.